Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online di kesempatan kali ini pada mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada pembedahan umum. Sekarang kita masuk untuk sistem kardiovaskuler yaitu bypass, ring, dan gagal jantung. Karena untuk sistem kardiovaskuler banyak penyakit yang dibahas, tetapi kita bagi menjadi beberapa penyakit, ya. Nah, dan saya membahas tentang bypass, ring, dan gagal jantung, sedangkan materi yang lain disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Reva. Nanti akan ada tugas di pertengahan perkuliahan, silahkan disimak baik-baik. Seperti biasa, untuk tugasnya penjelasan singkat di forum dan penjelasan lengkapnya diupload di kantung kuis. Kita mulai tentang yang pertama, gagal jantung terlebih dahulu. Kita mulai terkait dengan congestive heart failure atau CHF, ya, atau gagal jantung kongestif. Ya, kita mulai tentang gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif atau gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat ke seluruh tubuh, ya, ke sel-sel seluruh tubuh. Bagaimana klasifikasi dari congestive heart failure? Ya, untuk gagal jantung itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, gagal jantung akut kronik. Ini kalau gagal jantung akut terjadinya secara tiba-tiba, sedangkan gagal jantung kronik terjadinya secara perlahan. Selanjutnya ada gagal jantung kanan dan kiri. Ya, gagal jantung kiri terjadi karena ventrikel kiri gagal untuk memompa darah secara adekuat sehingga menyebabkan kongesti atau bendungan pada pulmo, ya, hipertensi dan kelainan pada katup aorta atau mitral. Selanjutnya, gagal jantung kanan. Ini disebabkan peningkatan tekanan pulmo akibat gagal jantung kiri yang berlangsung cukup lama, sehingga cairan yang terbendung akan berakumulasi secara sistemik di kaki atau di ekstremitas bagian bawah. Di pasien mengalami asites atau penumpukan cairan di perut, hepatomegali, ya, efusi pleura, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara jantung kanan dan jantung kiri terkait dengan manifestasi klinisnya atau tanda gejalanya. Ya, kalau kita flashback lagi terkait dengan fisiologi jantung, ya, bagaimana jantung memompa darah, kita akan bisa memahami bahwa kalau jantung kiri, karena jantung kiri itu ventrikel memompa ke seluruh tubuh, ya, dan ventrikel itu mendapatkan aliran dari atrium kiri, dan atrium kiri itu dialiri darah dari pulmo atau dari paru-paru. Makanya kalau misalkan tidak bisa memompa di jantung kirinya, makanya akan menumpuk darah ini di pulmo, sehingga bisa menyebabkan udem pada paru-paru. Nah, berbeda dengan jantung sebelah kanan ini memompa darah ke paru-paru. Nah, dan jantung kanan ini mendapatkan aliran dari seluruh tubuh. Nah, ketika dari jantung kanan tidak bisa memompa, ya, maka penumpukan darah ada di
seluruh tubuh, ya, dari kaki, kemudian perut, dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa menyebabkan asites atau edema pada kaki atau pada ekstremitas. Dan yang berikutnya adalah gagal jantung sistolik dan diastolik. Nah, gagal jantung sistolik terjadi karena penurunan kontraktilitas ventrikel kiri, sehingga ventrikel kiri tidak mampu memompa darah, akibatnya kardiak output menurun, dan ventrikel hipertrofi. Sedangkan untuk gagal jantung diastolik, karena ketidakmampuan ventrikel dalam pengisian darah, akibatnya stroke, volume kardiak output-nya menurun. Lanjut, bagaimana etiologi gagal jantung kongestif? Penyebabnya adalah yang pertama kelainan otot jantung. Yang kedua adalah aterosklerosis koroner, ya, atau terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah, ya. Nah, ini yang disebut dengan aterosklerosis sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian hipertensi sistemik atau pulmonal, yang lain peradangan dan penyakit miokardium, penyakit jantung seperti stenosis, ya, stenosis katup semilunar, ada tampon perikardium, ada perikarditis ya konstruktif, ada stenosis katup AP, ya, atrioventrikular. Kemudian ada faktor sistemik seperti demam, ya, tirotoksikosis, hipoksia, dan anemia. Nah, untuk tugasnya, ya, tugasnya atau kuisnya adalah apa yang membedakan antara aterosklerosis dengan stenosis. Ya, apa yang membedakan antara aterosklerosis dan stenosis? Oke, itu saja untuk tugasnya atau kuisnya. Lanjut, bagaimana patofisiologinya? Nah, aterosklerosis koroner mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke otot jantung. Jadinya hipoksia dan asidosis akibat penumpukan asam laktat. Ini terjadi infak miokardium dan terjadinya gagal jantung. Selanjutnya, hipertensi sistemik atau pulmonal, ya, atau peningkatan afterload meningkatkan beban kerja jantung dan mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung. Ini sebagai mekanisme kompensasi terjadi peningkatan kontraktilitas jantung atau takiaritmia atau takikardi, sehingga kebutuhan oksigen otot jantung meningkat dan dapat terjadi hipoksia dan asidosis akibat penumpukan asam laktat. Ya, ini yang terjadi. Ya, selanjutnya terkait dengan patofisiologi. Nah, hipertrofi otot jantung tidak dapat berfungsi secara normal dan akhirnya akan terjadi gagal jantung. Nah, selanjutnya peradangan dan penyakit miokardium degeneratif. Ini kondisi secara langsung merusak otot jantung menyebabkan kontraktilitas menurun. Nah, ventrikel kanan dan kiri dapat mengalami kegagalan secara terpisah. Nah, penyebab edema ya penumpukan cairan tubuh ya. Ini adalah karena berkurang aliran darah ke ginjal, maka ginjal akan mensekresikan renin seperti mensekresikan renin ya. Oke. Selanjutnya, nah, gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri ya, jadi kongesti paru menonjol pada gagal ventrikel kiri karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah yang datang dari paru-paru. Nah, peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru menyebabkan cairan terdorong ke jaringan paru-paru, sehingga menyebabkan dyspnea ya, akibat penimbunan cairan dalam alveoli dan mengganggu pertukaran gas. Nah, selain itu, gagal jantung kiri bisa menyebabkan orang mudah lelah. Kenapa? Akibat
curah jantung kurang, ya, jaringan kekurangan sirkulasi normal dan oksigen, serta menurunnya pembuangan sisa hasil metabolisme. Akibat meningkatnya energi yang digunakan untuk bernafas sehingga terjadi insomnia akibat distres pernafasan dan batuk. Terus bagaimana dengan gagal jantung kanan? Nah, jadi beberapa tanda gejala yang nampak ini meliputi adanya edema ekstremitas bawah, ada peningkatan berat badan karena penumpukan cairan, ada hepatomegali atau pembesaran hepar, ada distensi vena leher, ya, asites, anoreksia, mual dan nokturia, insomnia, serta kulit bisa menghitam. Nah, terus bagaimana dengan tanda gejala dari CHF kronik? Ini meliputi anoreksia, nokturia, edema, dan lain sebagainya. Ya, kalau yang akut ya meliputi ada ansietas, ya, nafas pendek, bunyi suara okupasinya crackles, ya, lemah, ya, peningkatan denyut nadi atau takikardi, ya, penurunan resistensi vaskuler dan lain sebagainya. Lanjut terkait dengan komplikasi. Nah, untuk komplikasi sendiri ya trombosis vena dalam ya karena adanya pembentukan bekuan vena ya karena statis darah karena darah tidak bergerak. Kemudian gagal ginjal ya shock kardiogenik akibat disfungsi dan stroke iskemik. Nah, untuk pemeriksaan penunjang bisa menggunakan pemeriksaan EKG, ronsen dada, dan scan jantung. Untuk EKG ini untuk mengetahui hipertrofi ya, pada atrial atau ventrikuler ya, dan iskemik ya. Kemudian untuk mengetahui takikardi ya, apakah terjadi infak. Kemudian untuk pemeriksaan ronsen dada ini untuk melihat ya pembesaran pada jantung atau kardiomegali. Nah, untuk scan jantung ini tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan gerakan jantung. Ini untuk gagal jantung. Bagaimana penanganannya? Penanganannya adalah bisa menggunakan dengan bypass atau pemasangan ring. Nah, kita mulai masuk ke ring atau kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memeriksa struktur serta fungsi jantung, termasuk ruang jantung, katup jantung atau jantung, serta pembuluh darah jantung termasuk pembuluh darah koroner. Nah, ini terutama untuk mendeteksi adanya pembuluh darah jantung yang tersumbat atau mengalami aterosklerosis. Nah, prosedur ini dilakukan oleh dokter spesialis dengan menggunakan alat yang disebut dengan angiografi. Dengan pemberian zat kontras melalui kateter, ya, dokter dapat mengetahui secara tepat letak, luas, serta berat atau derajat penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, kateterisasi jantung ini bila hasil dari film ya diketahui adanya penyempitan pembuluh darah koroner, ya dilakukan tindakan pelebaran bagian pembuluh darah yang menyempit ya, atau yang tersumbat dengan menggunakan alat-alat tertentu. Kemudian yang berikutnya ya percutaneous transluminal coronary angioplasty ya atau disebut dengan PTCA ya atau akhir-akhir ini disebut sebagai percutaneous coronary intervention yang disebut dengan PCI atau dilakukan operasi jantung terbuka atau open heart injury. Open heart surgery. Nah, untuk memasang pembuluh darah baru ya, menggantikan pembuluh darah jantung yang tersumbat atau coronary artery bypass surgery yang disebut dengan CABG. Nah, tindakan peniupan ya atau PTCA ya atau PCI
Ini tindakan peniupan atau balonisasi atau angioplasti bertujuan untuk melebarkan penyempitan pembuluh koroner dengan menggunakan kateter khusus yang ujungnya mempunyai balon. Nah, balon dimasukkan dan dikembangkan ya tepat di tempat penyempitan pembuluh darah tersebut. Nah, dengan demikian penyempitan tersebut menjadi terbuka. Nah, untuk menyempurnakan hasil tiupan ini kadang-kadang diperlukan tindakan lain yang dilakukan seperti pada waktu yang sama seperti pemasangan ring ya atau cincin ya penyangga atau stent. Ya, kemudian pengeboran kerak di dalam pembuluh darah ya atau pengorokan kerak pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya coronary artery bypass graft. Ya. Nah, ini terkait dengan bypass. Nah, bedah pintas koroner ini merupakan bedah yang dilakukan untuk mengatasi sumbatan pada arteri koroner. Ya, arteri koroner ini merupakan arteri utama yang memperdarai jantung. Nah, operasi ini dapat menghilangkan gejala serangan jantung seperti nyeri dada dan sesak nafas. Selanjutnya, bagaimana indikasi? Indikasi orang dilakukan CABG atau coronary artery bypass graft. Ini yang dilakukan adalah pada pasien dengan penyempitan pembuluh koroner. Yang kedua adalah pasien dengan kegagalan pemasangan stent atau ring. Ya, kalau pemasangan stent atau ringnya gagal, maka dilakukan bypass. Kemudian yang berikutnya pasien dengan komplikasi dari penyakit jantung koroner. Yang keempat adalah pasien dengan hemodinamik tidak stabil atau bahkan dengan riwayat henti jantung. Ini bisa dilakukan bypass. Bagaimana dengan langkah-langkah operasinya? Untuk langkah-langkah operasi, ini yang pertama pengambilan sepotong pembuluh darah atau graft dari tungkai, lengan, dan dari balik tulang dada. Nah, kemudian fungsi jantung dialihkan ke mesin jantung sehingga jantung berhenti berdenyut. Kemudian penjahitan pembuluh darah atau graft ke pembuluh darah jantung atau koroner. Nah, kemudian dilakukan penjahitan ke aorta. Nah, fungsi jantung dialihkan kembali dari mesin jantung ya menuju ke jantung. Nah, ini adalah langkahnya. Selanjutnya, bagaimana pengambilan sepotong pembuluh darahnya? Nah, ini bisa dari vena subvena magna dari tungkai bawah atau dari arteri radialis dari lengan bawah atau arteri mammaria interna dari balik tulang dada. Lanjut. Nah, terkait dengan fungsi jantung dialihkan ke mesin jantung sehingga jantung berhenti berdenyut. Setelah tadi kita mengambil graft ya, maka yang selanjutnya adalah mengalihkan jantung ya ke mesin jantung ya, fungsi jantung dialihkan ke mesin jantung. Nah, ini dengan menggunakan selang atau tubing dan mesin khusus atau heart lung machines. Nah, ini menggunakan heparin atau pengencer darah untuk mencegah terjadinya koagulasi. Nah, penggunaan cairan kardioplegia untuk menghentikan jantung. Selanjutnya, menurunkan suhu untuk melindungi jantung dan organ-organ yang lain. Nah, ini adalah cara yang setelah pemotongan graft. Kemudian masuk ke pengalihan fungsi jantung ke mesin jantung. Yang selanjutnya baru dilakukan penjahitan ya, dan dikembalikan fungsi jantung dari mesin jantungnya. Terus bagaimana persiapan sebelum operasi? Ya. Ada persiapan yang dilakukan sebelum operasi. Yang pertama, pasien masuk perawatan 1 hari sebelum operasi. Yang dilakukan orientasi kepada pasien. Selanjutnya persiapan administratif, ya persiapan fisik sebelum operasi secara umum. Kemudian kunjungi dari dokter bedah dan anestesi, ya
kunjungan dari dokter bedah dan anestesi ke pasien. Selanjutnya, perawatan setelah operasi. Ya, setelah tadi dilakukan persiapan sebelum operasi, kemudian dilakukan operasi, kemudian perawatan setelah operasi, pasien dari ruang operasi dimasukkan ke ruang ICU. Ya, kemudian selang nafas, ya, selang dada atau drain dan obat-obat serta monitor khusus dicabut secepatnya antara 1-5 hari tergantung kondisi pasiennya. Selanjutnya, kalau sudah stabil, sudah membaik, dipindahkan ke ruang biasa. Nah, sehingga kemudian nanti bisa dilakukan program rehabilitasi. Lanjut, komplikasi operasi. Untuk komplikasi operasi, ya secara umum, ini seperti perdarahan, ada infeksi luka. Ini secara umum. Nah, kemudian untuk perdarahan sendiri, ya, bila cukup banyak diperlukan operasi ulang untuk mencari sumber perdarahan. Yang salah satunya disebabkan karena penggunaan heparin, ya, sehingga darah sulit membeku. Karena kalau tidak diberikan heparin pada saat operasi, ya bisa menyebabkan koagulasi. Ya, tetapi kadang-kadang perdarahan ini bisa disebabkan karena penggunaan heparin. Yang kedua adalah infeksi luka operasi. Ini terutama terjadi pada pasien yang mengalami DM. Nah, atau infeksi yang parah ini dapat menyebar ke organ yang lain. Kemudian yang terakhir, slide yang terakhir, komplikasi operasi secara khusus, yaitu yang pertama serangan jantung, ya bisa jadi gagal ginjal, ya, problem gangguan neurologis, atau keloid atau scar hypertrophy. Nah, ini pada umumnya terjadi pada pasien yang sebelum operasi telah memiliki penyakit tertentu, seperti misalnya penyakit ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya, tadi sudah ada tugasnya, apa yang membedakan antara aterosklerosis dengan stenosis. Nah, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.